Kalau kita ngomongin pahlawan Indonesia, ada satu nama yang gemas suaranya itu, wah benar-benar melampaui medan perang. Dia adalah Sutomo, tapi kita semua kenal dia sebagai Bung Tomo. Nah hari ini kita bakal bedah tuntas kisah sang orator revolusi ini. Coba bayangin, senjata paling kuat Bung Tomo itu bukan senapan, bukan bambu runcing, bukan. Senjatanya, ya, mikrofon ini. Lewat gelombang radio, suaranya yang membara itu jadi semacam bensin yang menyulut api revolusi ke seluruh penjuru negeri. Keren banget kan? Tapi, pernah kepikiran nggak apa yang terjadi setelah pertempuran selesai? Nah, pertanyaan ini nih yang mau kita kupas tuntas. Gimana sih seorang pahlawan perang beradaptasi di masa damai? Cerita Bung Tomo ini punya jawaban yang jujur aja, kompleks tapi luar biasa menarik. Oke, kita masuk bagian 1, suara revolusi. Kita mulai dari momen paling ikoniknya, perannya di Surabaya yang benar-benar jadi penentu status dia sebagai pahlawan bangsa. Coba kita mundur sedikit ke tahun 1945. Bayangin suasananya. Mencekam, nggak pasti, dan ancaman penjajah itu nyata banget di depan mata. Terus, tiba-tiba, dari radio ada suara yang menggelegar, membakar semangat, bikin rakyat bersatu. Nah, itulah kekuatan orasi Bung Tomo. Dia mengubah gelombang udara jadi medan perang baru. Tapi jangan salah, Bung Tomo itu bukan cuma jago ngomong, dia itu pemimpin di garis depan. Dia memimpin BPRI, sebuah milisi rakyat, dan jadi jantung perlawanan di Surabaya. Dia berhasil mengubah kota itu jadi simbol perjuangan nasional yang nggak mau menyerah. Oke, lanjut ke bagian 2, membentuk seorang nasionalis. Nah, buat ngerti seorang pejuang kayak dia, kita perlu lihat masa mudanya, di mana prinsip-prinsip hidupnya itu dibentuk. Lihat timeline ini deh, ini tuh kayak fondasi karakternya. Umur 12 tahun udah harus kerja serabutan, itu pasti nanamkan keuletan. Terus, di usia 17, jadi pramuka Garuda kedua sehindia Belanda, itu kan menunjukin jiwa kepemimpinannya. Karirnya sebagai jurnalis, yaitu yang ngasih dia suara. Puncaknya, pas dapat akses ke radio di tahun 1944, dia dapat panggung nasional. Semua ini jadi bekal buat revolusi. Sekarang, kita masuk ke puncaknya, bagian 3, Pertempuran Surabaya. Ini dia pertempuran legendaris yang mengukir nama Bung Tomo dalam sejarah selamanya. Kunci buat ngerti pertempuran ini tuh ada di pasukannya. Namanya BPRI atau Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia. Ingat ya, mereka ini bukan tentara profesional, mereka itu rakyat biasa. Ada petani, pekerja, pelajar, semuanya bersatu di bawah komando Bung Tomo buat mempertahankan kemerdekaan. 10 November 1945. Tanggal ini, wah ini terukir selamanya dalam sejarah Indonesia. Ini puncaknya pertempuran Surabaya. Hari di mana pekik merdeka atau mati, itu benar-benar menggema di mana-mana. Dan ya, sekarang kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Soal hasilnya, ini ngajarin kita satu hal penting. Kemenangan itu nggak selalu diukur di medan perang. Secara militer, ya Indonesia kalah di Surabaya. Tapi secara moral, perlawanan sengit mereka itu kemenangan besar. Ini kayak ngirim pesan ke seluruh dunia. Semangat kemerdekaan bangsa ini nggak akan pernah bisa dipadamkan. Oke, pertempuran senjata selesai, tapi perjuangan Bung Tomo belum kelar. Kita masuk ke babak baru hidupnya di panggung politik setelah kemerdekaan. Ini dia, bagian 4, perjuangan politik seorang pahlawan. Nah, dari medan perang, Bung Tomo pindah haluan ke koridor kekuasaan. Bisa kita lihat di sini, dia sempat pegang beberapa jabatan menteri. Ini adalah usahanya buat lanjutin perjuangan revolusi, tapi lewat jalur yang beda, jalur birokrasi. Dan disinilah kita lihat dua sisi Bung Tomo yang menarik banget. Di satu sisi, dia sang pahlawan perang. Di sisi lain, dia jadi politisi yang punya prinsip kuat. Dia nggak segan-segan loh mengkritik Presiden Soekarno, padahal itu pemimpin yang sangat dia hormati kalau dia ngerasa kebijakan pemerintah mulai melenceng dari cita-cita revolusi. Nah, ini nih, titik baliknya. Waktu Presiden Soekarno ngeluarin dekret presiden yang membubarkan konstituante, Bung Tomo protes keras. Mungkin dia ngerasa perjuangannya di jalur politik ini udah mentok. Akhirnya dia milih untuk, ya udah, menepi dulu dari panggung politik. Tapi, seorang pejuang sejati kan nggak pernah benar-benar diam ya. Bertahun-tahun kemudian, Bung Tomo muncul lagi. Kali ini sebagai kritikus vokal di era Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto. Kita masuk bagian 5, dari pemberontak menjadi pengkritik. Kayak deja vu ya, sejarah kayak berulang. Sekali lagi, karena prinsipnya Bung Tomo mengkritik penguasa. Tapi, di bawah Orde Baru, konsekuensinya jauh lebih berat. Ironis banget kan?
Pahlawan kemerdekaan yang dulu berjuang mati-matian, sekarang malah dicap subversif dan dijebloskan ke penjara. Nah, sampailah kita di bagian akhir. Bagian 6, warisan kompleks Bung Tomo. Jadi gimana sih kita seharusnya mengenang sosok Bung Tomo secara utuh? Warisannya itu nggak simpel, nggak hitam putih, kompleks banget. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan baik. Jelas, dia adalah pahlawan nasional. Itu nggak bisa dibantah. Dia juga seorang pembangkang politik yang konsisten, berani nantang 2 presiden pertama kita. Tapi dia juga manusia dari rakyat, dan itu kelihatan banget dari pilihan tempat peristirahatan terakhirnya. Dan ya, kayak tokoh besar lainnya, perjalanannya juga nggak lepas dari kontroversi. Contohnya kayak proyek koperasi yang gagal itu. Kutipan ini, wasiatnya ini, mungkin ini adalah gambaran paling jujur tentang siapa Bung Tomo sebenarnya. Sampai akhir hayatnya, dia nggak pernah melihat dirinya sebagai seorang elit. Dia selalu merasa sebagai bagian dari rakyat biasa yang dia perjuangkan. Dan kisah Bung Tomo ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan yang dalam banget. Apa sih arti patriot sejati itu? Apa patriotisme itu berarti kita harus dukung negara dan pemimpinnya tanpa syarat? Atau patriot sejati itu justru mereka yang berani bersuara, berani mengkritik demi menjaga cita-cita bangsa tetap hidup? Nah, ini jadi bahan renungan yang relevan banget bahkan sampai hari ini.